Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ala dunya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadratul muhtaromin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Bupati sekaligus calon Bupati, Saudara Mansur S, yang mempopulerkan ke saya sarung Pemalang Tolden. Berikut jajaran Forkopimcam, Bapak Lurah RT RW yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Musola Nurul Huda, Dusun Bungin Karangsari, Danasari, yang alhamdulillah siang hari ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk hadir walaupun Pemalang panas. Mundur. Kita syukuri alhamdulillah, walaupun Pemalang panas, tapi lihat wajah ibu-ibu jadi adem. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, peringatan Maulid Nabi itu harus dilakukan secara sukacita, harus dilaksanakan secara gembira, harus dilaksanakan secara happy dan menyenangkan. Artinya apa? Orang hadir Maulid tidak boleh susah. Orang datang di Maulid tidak boleh sedih, harus seneng. Kalau tak takon, jenengan seneng nopo susah? Seneng nopo susah? Seneng. Soalnya nyuwun sewu, yang kita peringati itu hari kelahiran manusia terbaik sedunia, sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ning sayangi siji, acarane Maulid memperingati manusia terbaik di muka bumi, kok pembawa acaranya wis tua banget. Lo kenapa-napa tapi mesake meh mati kok jadi MC ya. Kayak anak sing nombai langkah sing bisa kan, seharusnya ya MC ini sing nom, syukur-syukur sing wadon, syukur-syukur ayu kan. Pak Mansur jadi semangat. Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan, bahwa memperingati Maulid itu harus senang.
Dasarnya apa? Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ngapunten, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka menyambut dengan riang gembira. Maka bentuk penyambutannya beda-beda. Ada yang datang ke sini mempersiapkan dengan persiapan yang maksimal. Persiapan apa? Persiapan pakaian. Maka bentuk jilbab dan warnanya pun beda-beda. Gini apa betul? Anak yang coklat, ireng, abang. Anak yang kemayu, wis tua jilbabnya macan. Wis tua jilbabnya macan. Makan gorengan, minumnya susu. Kamu yang pakai jilbab macan, kok kamu kemayu? Dari tadi ngangkat HP pakai tangan kiri, saya pikir ngerekam saya, ternyata enggak, pamer gelang. Fabidzalika falyafrahu, kudu seneng. Walaupun tempatnya sempit, di bawah pohon mangga, di bawah pohon pisang, itu malah ada jantung pisang. Tahu nggak bedanya jantung pisang sama jantungnya pembawa acara? Bedanya satu. Kalau pisang itu jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau pembawa acara jantungnya di atas, pisangnya ya wis tua, pisangnya wis lembek. Persiapan yang kita lakukan ini dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta itu tidak perlu memandang fisik. Beda dengan nafsu atau syahwat. Makanya Gus Miftah sering mengatakan apa? Wa mal farqu bainal mahabbah wa syahwat. Nopo bedone antara nafsu kali cinta? Apa bedanya antara cinta dengan nafsu? Wal mahabbatu, yang namanya cinta itu apa? Annal muhib yang duru ilal amal soleh wal akhlaqil mahmudah minal mahbubah. Yang namanya orang cinta itu adalah orang mencintai yang dilihat adalah amal solehnya, yang dilihat adalah akhlak baiknya. Dari siapa? Dari orang yang dicintainya. Jadi mohon maaf, kalau kita mencintai sesuatu, yang menjadi tolok ukur itu adalah amalnya, yang menjadi tolok ukur adalah akhlaknya, sopan santunnya. Kata orang Indonesia apa? Anggah ungguhnya, etikanya. Tapi sebaliknya, yang namanya syahwat itu apa? Wa annal mustahi yang duru ilal wajhi wal hayati. Yang namanya cinta karena nafsu itu apa? Melihat orang yang dicintainya hanya dari fisik dan wajahnya. Tolak ukurnya apa? Bodinya. Kamu kenapa senang sama dia yang pakai jilbab macan? Karena STNK, setengah tua ning kewer-kewer umpama. Itu kalau melihat fisik berarti cinta apa nafsu? Nafsu. Nafsu. Beda dengan Pak Mansur. Kalau Pak Mansur ini beda. Datang ke pengajian, iseng-iseng madani Gus Miftah nganggu blangkon ala Gus Miftah.
tujuannya Pak Mansur cuma satu, supaya seolah-olah calon Bupati Mansur identik seperti Gus Miftah. Jadi besok kampanye Pak Mansur gampang, arane nyoblos calon bupati sing bentuk endase kayak Gus Miftah. Jadi gampang dieling-eling. Pertanyaan saya, wani bira. Body ini tolak ukur syahwat. Tolak ukurnya amal itu berarti cinta. Kalau tolak ukurnya fisik berarti nafsu, berarti syahwat. Kalau ukuran cinta itu, mohon maaf, ukuran cinta itu akhlak. Maka mohon maaf, kalau rasa cinta ini kita manage dengan bagus, kita mencintai Nabi karena apa? Karena akhlaknya. Cuman yang membedakan antara kita dengan Nabi satu, Nabi itu mau akhlaknya, mau fisiknya, itu semuanya berkah. Fisiknya Nabi itu berkahi. Maka mohon maaf, kalau kita melihat Nabi akhlaknya saja jatuh cinta, apalagi melihat fisiknya. Dan kecintaan kita sama Nabi dengan kepada pasangan kita berbeda. Kalau kita melihat Nabi, semakin lama semakin jatuh cinta. Tapi kalau kita melihat pasangan kita, semakin lama semakin tua dan muntah-muntah adanya. Karena dulu ketika nikahi pertama kali fisiknya bagus, SD, semok depan semok belakang. Semakin tua tambah gemuk, jadi satu legi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Sama aja ibu-ibu memandang suaminya. Makanya kenapa ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu cinta yang disebabkan karena fisik, rahmah itu karena hati. Makanya walaupun semakin tua, kenapa kita tambah cinta? Sudah berkurang mawaddahnya tapi nambah rahmahnya. Dulu ibu-ibu melihat pasangannya gagah, tapi semakin tua ya kayak iya. Apa bedanya Gus Miftah sama pembawa acara? Ibarat mobil Gus Miftah itu Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Kalau pembawa acaranya ibarat motor GL Pro, genjot langsung protol. Ibarat tongkat, Gus Miftah seperti ini, pembawa acara seperti ini. Belum kayak iya. Pinjam mic-nya Pak Bupati. Ibarat mic, Gus Miftah seperti ini, membawa acara seperti ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang membedakan cinta kita dengan Nabi, yang membedakan adalah Nabi itu dari kecil sampai meninggal akhlaknya terjaga, fisiknya terjaga. Makanya kenapa Nabi itu nggak ada fotonya, Bu, nggak ada lukisannya. Kenapa demikian? Karena ketampanan Nabi itu nggak bisa dilukiskan, nggak bisa digambarkan. Nabi yang dikenal sebagai Nabi yang paling tampan namanya siapa, Bu? Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf bukan Nabi Muhammad?
karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, saya doakan semuanya mudah-mudahan menjadi umatnya Nabi, mendapatkan syafaatnya Nabi. Nah, Nabi itu orangnya full senyum, nggak pernah merengut. Maka ada kalimat menyatakan begini, Innallah ja'ala bani Adam ala samani khisolin. Sesungguhnya Allah mengelompokkan anak cucu Nabi Adam dalam 8 ciri. Kasemburi ngapa ya cangkeme? Kamu juga dapat ginian dari pembawa acara. Anda paksa apa? Siapa? Haryanto cangkeme Selamat. Haryanto. Oh, Selamat Haryanto. Obis Haryanto. Semoga Haryanto panjang umur ya. Orang sedunia mati, Haryanto hidup sendiri ya. Ya masa aku disuruh begini terus? Atau ngajinya begini saja? Kenapa Bu? Berdiri. Saya itu pas puasa hari ini, puasa Daud. Kok kamu paksa-paksa untuk berdiri? Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kamu jangan paksakan aku untuk berdiri. Kalau sudah datang waktunya, insya Allah berdiri sendiri. Apa bedanya Gus Miftah dengan Pak Haryanto? Bedanya satu. Kalau Gus Miftah itu pandangan hidup, Pak Haryanto perjuangan hidup. Kalau Gus Miftah memandang saja bisa hidup. Kalau Pak Haryanto sudah berjuang nggak hidup. Duduk dulu, yang penting nyaman ya Bu ya. Yang penting ibu-ibu betah nyaman. Lanjut Bu. Terus itulah cewek. Kalau sudah nyaman maunya lanjut. Haryanto nggak paham. Paham. Ini sama maning berarti orang tua kayak gini. Ih, markir Randa. Ini tua nggak topi siapa maning. Aku tahu dia pakai topi bukan karena takut panas, tapi takut bisa luntur. Terus tuwek kebanyak temen. Si bapak ireng kopinya putih. Ih. Enggak lagi. Si bapak macan. Yakin itu sempaknya juga macan. Innallah ja'ala bani Adam ala samani khisolin. Sesungguhnya Allah mengelompokkan anak cucunya Nabi Adam ke dalam 8 ciri. Minha arba'un li ahlil jannah. Dari 8 itu 4 diantaranya adalah ciri-ciri penghuni surga. Ternyata ciri-ciri penghuni surga ini mohon maaf ya sebagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan 4 hal ini ciri-ciri penghuni surga dimiliki oleh orang Pemalang sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Amin. Apa saja ciri penghuni surga umatnya Nabi Muhammad? Yang pertama, wajhun malihun.
wajah yang menyenangkan. Ini panitanya goblok temen kayak ini poso malah bagi-bagi Haryanto keprimen kan aku jadi ingin Pak Bati mangga kalau nggak punya malu silahkan. Haryanto mangga paling ada kiai puasa Haryanto makan langsung mati kesel jeruk ya mati. Yang pertama wajhun malihun, wajah yang ramah. Bu, wajah yang ramah yang menyenangkan. Kalau ciri penghuni neraka itu apa? Wajhun abisun. Apa itu wajhun abisun? Wajah yang muram. Jadi ciri penghuni surga itu wajahnya harus malih, bersinar, menyenangkan, wajahnya full senyum. Itu ciri penghuni surga. Saya mau tanya sama bapak-bapak, istrimu di rumah banyak muramnya apa banyak senyumnya? Senyum apa muram? Muram. Kalau istrimu banyak muramnya, berarti rumah tanggamu seperti surga apa neraka? Wes ireng merengutan. Siapa iya? Kayaknya penggemar Haryanto. Wajhun malih, orang itu wajahnya harus menyenangkan. Makanya Pak Mansur gampang saja. Kalau pengen memikat hatinya orang Pemalang gampang. Wajahmu harus full senyuman. Jangan merengut, jangan jadi pemimpin yang galak, tapi jadi pemimpin yang menyenangkan. Setuju? Mesem. Full senyum. Tapi ingat, senyumlah kalau ada temannya. Jangan senyum di saat sendirian, itu Haryanto. Maka saya meyakini, walaupun Pak Mansur bukan artis TV, tapi insya Allah artisnya orang Pemalang. Wajahnya harus malih. Ibu-ibu pernah nggak lihat Gus Miftah susah? Ya, saya punya prinsip, susah itu jangan dinampakkan di depan orang, nangis jangan di depan orang. Makanya saya tuh nggak seneng kalau kumpul bareng-bareng gayane ndonga karo nangis-nangis. Nangis di saat berdoa itu kapan? Di saat kita sendirian di dalam kamar, tahajud, sholat hajat, sholat tobat, nangis. Jangan kebalik. Kalau di hadapan jamaah pengajian nangis-nangis, begitu di dalam kamar malah cengengesan. Kok ada kiai doa di depan jamaah nangis-nangis? Mungkin satu karena ingat dosa, atau nomor dua amplopnya tipis. Masuk? Makanya Gus Miftah nggak pernah menangis karena amplopnya siapa sih ngomong? Haryanto bayi ngundang Gus Miftah ngaji kiai murah ditawar. Wajhun malih, bahkan mohon maaf, sedekah itu bagus gak Bu? Orang sedekah saja itu nggak boleh merengut, nggak boleh muram.
memberi saja itu harus full senyum. Buktinya apa? Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man at'ama musliman biti binafsin, barang siapa memberikan makan dengan biti binafsin, itu artinya apa? Full senyum, memberi saja Pak Bupati, itu nggak boleh merengut. Coba kamu ingat-ingat, memberi saja nggak boleh merengut, apalagi menerima. Yang paling celaka itu apa? Sudah miskin merengutan. Orang kaya itu merengut saja nggak bagus, apalagi miskin merengutan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Yang suka merengut itu ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Kalau yang jilbabnya macan, insya Allah lebih parah. Coba dilihat, sama kiai baik ngeyel, apalagi sama suami ini. Kemarin temen kayak gitu, emangnya aku cowok apa? Pak Bupati, bedanya istri sama suami itu satu, suami itu semakin sayang semakin sabar. Tapi kalau istri semakin sayang semakin emosian, gampang ngambek, gampang marah, cerewetnya nambah, hobinya ngajak berantem. Betul? Kalau suami itu semakin sayang semakin sabar. Tapi kalau perempuan semakin sayang semakin emosian, semakin banyak curiga. Makanya survei membuktikan 75% istri itu tidak suka dengan teman laki-laki suaminya. Jadi kalau teman laki-lakinya suami datang, istri mulai cemberut, kancane maning. 75% istri tidak senang dengan teman laki-laki suaminya. Tapi sebaliknya 75% suami senang dengan teman perempuan istrinya. Betul Bu? Kok kancane sing wadon teka matane Haryanto sapa maning ki? Insyaallah. Ada lagi Pak Bupati, supaya Bapak Ibu ini wajahnya tetap full senyum, nggak boleh cemberut. Sumpah mulai pengajian gulune nyong tengeng. Mari kita akhiri pengajian kita. Apalagi bedanya laki-laki sama perempuan, supaya sampean bisa menahan full senyumnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu Bapak Ibu yang berikutnya, 86% perempuan itu cenderung menggunakan perasaannya, sementara 86% laki-laki cenderung menggunakan akal dan pikirannya. Makanya survei ini membuktikan yang paling banyak baperan itu adalah perempuan. Kok ada laki-laki baperan? Saya curiga jangan-jangan fisiknya laki-laki, hatinya perempuan.
Kok ada bupati dikritik sama rakyatnya, tersinggung, baper. Jangan-jangan bupatinya laki-laki tapi polanya kayak perempuan. Tapi alhamdulillah Mansur ini saya kritik dari dulu nggak pernah marah. Saya dulu pernah bilang, beli bawang dapatnya kacang. Bupati Pemalang, kok jalanmu banyak berlobang? Tapi waktu itu posisinya Mansur wakil bupati. Yang tersinggung bupatinya. Makanya di mana-mana saya bilang yang rusak jalan itu mobil mewah apa tronton? Pasti jawabannya tronton. Padahal menurut saya yang merusak jalan itu bukan tronton tapi mobil mewah. Kenapa? Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan banyak dikorupsi oleh oknum pejabat untuk beli mobil mewah. Betul? Makanya ini kewajiban Pak Mansur besok 5 tahun ke depan harus memastikan APBD Pemalang tidak dikorupsi oleh siapapun. Setuju? Saya paling gak seneng kalau calon bupati itu banyak janji. Makanya bener kayak tadi sambutan gak usah lama-lama. Lagian yang ditunggu aku bukan kamu. Makanya pejabat yang baik itu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Buat dipiye-piye no Gus Miftah luwih ganteng daripada Mansur. Makanya Mansur ikut-ikutan nganggo blangkon. Mengirane wong Pemalang nyoblos Gus Miftah padahal raine Mansur. Pejabat sudah menjabat 5 tahun kok masih miskin, itu menunjukkan bahwa pejabatnya jujur. Pak Mansur itu kenal dari saya dari dulu sampai sekarang, dari sebelum jadi pejabat sampai sekarang jadi bupati tetap miskin, nggak punya apa-apa. Kenapa demikian? Karena Mansur nggak korupsi, makanya belangkonya aja jelek. Wajahnya apa? Wajhun mali. Ibu mohon maaf, senyum. Makanya ibu-ibu itu mohon maaf, kalau bangun tidur pertama kali di subuh, usahakan yang bangun tuh istri duluan, jangan suami duluan. Begitu bangun, yang kamu pegang pertama kali apa? Sisir rambut. Begitu kamu bangun, langsung sisiran. Wudhu, dandan yang cantik. Sehingga apa? Begitu suamimu bangun, kamu sudah dalam keadaan yang cantik. Jangan sampai suaminya bangun duluan, kamu masih tidur. Begitu suaminya bangun, kamu masih molet sambil kukur-kukur silit. Orang menarik gelas. Sing biasa kukur-kukur silit siapa? Sing jilbabnya macan. Suami bangun duluan, mohon maaf, istri bangun duluan. Begitu sudah dandan cantik, baru membangunkan suaminya. Dan suami juga harus ingat, kalau kamu digugah dibangunkan sama istri itu diajak sholat, bukan nambah. Malah mas bangun apa nambah mata-mataan. Makanya ada etika bagaimana cara membangunkan suami oleh istri. Yang pertama, pegang jempol kakinya. Mas bangun. Jempol kakinya dipegang, belum bangun, naik dikit. Pegang mata kakinya. Mas tangi mas.
tolnya. Mas bangun, yang santun, bahasanya yang halus, ada dibentak, makan micak baik, jangan. Gembelnya dipegang belum bangun, naik lagi pegang dengkulnya. Dengkul dipegang belum bangun, naik lagi pegang pahanya. Paha dipegang belum bangun, naik lagi pegang udelnya. Kok malah pisangnya? Makanya apa? Wajahnya harus malihun, menyenangkan. Makanya dikatakan tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Kalau orang kaya sedekah dengan hartanya, orang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, orang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, orang miskin nggak punya apa-apa minimal sedekah dengan senyumannya. Betul? Yang paling cilaka wis kere merengutan, sarungnya toldem kayak Haryanto. Toldem artinya jalan tolnya adem, goblok apa ya? Ya, saya tak istirahat sebentar, sholawatan dulu. Ini apa, vokalis? Vokalisnya bentuknya masa vokalis kayak gini? Bentuknya kayak gupolo. Wajahnya gede, kacamata ireng, malah kayak tukang las. Wajahnya gede, mesti manuk kecil kayak gini. Orang percaya, ayo sepil. Paling sepentil. Selawat. Selawat temen gua, tua. Baik, lagunya apa? Lagunya apa, Kang? Apa? Iwa bandeng ngono iwa sepat, Pak Mansur ganteng, muga-muga bojone apa sehat goblok. Sehat apa? Mansur kok bojone papat? Ya nggak mampu, aku menunggu ya kok piye? Jangan ya Dik ya. Jangan ya Dik. Ayo selawat deh. Inilah dia selawat dari grup selawat apa ini? Mati Sampun. Mati Sampun. Patih. Dengan vokalis Gupolo. Terserah lagunya apa. Nanti kalau bagus tak kasih uang. Kalau jelek tak lempar ke atap.
Ini rasa musik. Dolan nang Salim ketemu Pak Taufik, ngakune alim jebul munafik. Dolan nang Salim pacetan lepek-lepek, ngakune alim kok jebul munafik. Denganku ngomong pek tok. Pek. Karena aku penasaran. Kok pek apa ya? Beli roti dapatnya semangka. Ayo milih bupati dengan senang gembira. Beli kacang untuk buat bubur. Bupati Pemalang arane Pak. Bayar. Ini mumpung ada Pak Bupatinya. Khusus Pemalang, setiap ulang tahun saya minta bikin konsernya yang saya buat dengan Pak Prabowo, namanya konser silaturahim kebangsaan. Pengajian Gus Miftah diiringi artis. Pokoknya setahun sekali kamu harus nanggap Gus Miftah sama artis. Setuju? Sampai orang. Saya punya acara dengan Pak Prabowo namanya silaturahmi kebangsaan. Setiap bulan saya muter minimal 10 kali. Khusus Pemalang setahun sekali. Gus Miftah sama Denny Caknan lah, saya mau nawar. Setuju? Syaratnya sing nemu rasa diajak ya. Tapi ya MC jangan Haryanto. Ingat Pak Yudi, itulah. Iya, jangannya jilbabnya macan. Jilbabnya macan, cangkeme mangan kerupuk. Terima kasih. Apa terima kasih? Ya, musiknya 500-nya sana. Haryanto 1. Ibu-ibu minta uang. Maaf kalau sama perempuan saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Ya Allah. Pokoknya setiap tahun sekali ulang tahun Kabupaten Pemalang, Pak Bupati silaturahim kebangsaan bersama Gus Miftah dan artis. Setuju? Disaksikan oleh sekian banyak. Kalau sampai Mansur ngapusi, awas. Kantel kayak gini. Malah bupati ini jelek-jelek kan. Untuk jimat, jangan korupsi, awas kalau korupsi. Mbak yakin Pak Mansur tak kasih uang 100.000 nggak korupsi, uangnya disimpan di dompet sampai nggak usah dibelanjakan, sampai mati pasti punya uang. Pokoknya uangnya dari Gus Miftah disimpan nggak usah dibelanjakan, sampai mati insya Allah punya uang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Ciri penghuni surga menurut akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama wajhun malihun, wajahnya harus menyenangkan. Semoga semua yang hadir bisa konsisten mempertahankan wajah yang menyenangkan.
baik di hadapan suami maupun di hadapan orang. Jangan kebalik, kalau di hadapan orang wajahnya menyenangkan, di wajahnya suami kayak setan. Ada yang seperti itu? Sekarang kebanyakan istri justru lebih ramah kepada suami tetangga daripada suaminya sendiri. Betul? Ciri-cirinya jilbabnya macam. Kalau sama suami tetangga, hai Pak, apa kabar ya Allah? Sama suami, ngapa nih? Ya dosa goblok. Ciri-cirinya jilbabnya macan, di atasnya ada kacamatanya. Nah, kalau ditelepon suaminya tetangga, Bu, apa kabar? Oh, Pak Bupati, baik banget Pak Bupati. Tapi kalau ditelepon suaminya, rasa telepon mana? Atau pakai kacamata ireng, Bang? Malah kayak tukang pijet. Ya Allah, aku zizi. Nomor 2, ciri penghuni surga itu apa? Walisanun fasihun, lisan yang fasih atau lisan yang baik. Ulama itu membagi kalimat fasih apa mana ya? Dulu jangan berdiri. Kalau pengen longgar gampang di atas atap genteng. Lisanun fasihun, lisan yang fasih. Artinya apa? Lisan yang baik. Kalau tak harus ngomong, qul khairon aw liyasmut, ngomonglah yang baik atau diam. Makanya saya bilang sama anak-anak manajemen, saya itu sudah mau mulai mengurangi jadwal ngaji, karena saya merasa dosa orang sekian banyak yang hadir, kira-kira yang paling banyak dosanya jamaah apa Gus Miftah? Siapa jamaah apa Gus Miftah? Kamu tega banget sih. Yang paling banyak dosanya itu pasti saya. Karena kalau ketemu jenengan, mohon maaf, Anda itu berangkat niat dari rumah ngaji itu sudah berpahala. Ketemu temannya salaman, rontok gugur dosanya. Mendengarkan pengajian 1 jam lebih utama dibandingkan sedekah 1000 ekor unta untuk perang fisabilillah. Nanti Anda pulang, sampah-sampah di bawahnya dipunguti sendiri, Anda dapat pahala kebersihan. Maka saya minta satu, ini nanti setelah pengajian tidak ada yang meninggalkan sampah, sampahnya dibawa masing-masing. Setuju? Jangan mengandalkan panitia. Mesake temen wis tua kayak Haryanto kan bungut-bungut sampah. Lemek bingung bokong-bokongnya dewek. Kenapa ditinggal pergi disuruh bersihkan panitia? Itu tidak fair. Setuju nanti sampahnya dibawa? Kayak ibu ini minum es teh, tolong botolnya dibawa dibuang, jangan ditinggal. Kamu beli lemek dipasang di situ, tolong diambil dibuang. Makanya beruntunglah kamu yang tidak pakai lemek. Insya Allah pulang pengajian little body. Sini gak kelebon mandi. Coba sekali lagi saya himbau masyarakat Pemalang, ayo sadar kebersihan. Pengajian itu tempat yang baik, acara yang baik, ketemu orang yang baik. Maka yang kita tinggalkan harus baik. Setuju? Salah satu bentuk kebaikan dari seorang muslim itu apa? Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak penting. Sampah itu tidak penting tapi harus dibuang. Makanya nanti tolong ibu bapak, siapapun yang membawa sampah dibuang daripada kamu yang saya buang. Ayo, siapa? Haryanto. Ora apa-apa, 1.000 toh ya. Tambahi toh, tambahi. Ah, tambahi. Kamu lisan fasih itu artinya halus.
saya yang ngasih Pak Bupati, malah saya yang ngasih. Bupati kere temen ya. Ya Allah. Karena persoalannya Gus Miftah itu di mana-mana terkenal kiai kaya. Jadi aku jadi repot. Kiainya kaya, ketemu bupatinya kismin. Seharusnya saya dikasih Pak Bupati, malah saya ngasih Pak Bupati. Kan kebalik. Yang penting satu hal saja, Pak Bupatinya nggak korupsi, Gus Miftah sudah senang. Setuju? Nah, lisan bahasa itu, bahasa Al-Qurannya apa? Qaulun ma'ruf, kalimat yang baik. Makanya dalam berkomunikasi usahakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Gus Miftah itu kalau di panggung kadang-kadang bahasanya kasar, tapi sama istri saja nggak pernah kasar. Saya tuh ngomong sama istri pakai bahasa halus. Saya pengen lihat Pak Bupati, nama istrimu kamu tulis di HP-mu namanya siapa? Coba deleng. Awas di edit. Toko material. Masa Yayang Santi Rosalia. Saya curiga, jangan-jangan di HP-nya banyak ada Yayang, ada Bebek, berarti beda. Kalau Gus Miftah siapa istrinya di HP-nya? Dibaca Pak Bupati. Ini membaca ngesan ya? Membaca ngesan. Siapa yang bilang malampir? Tajam. Ibu negara tercinta. Orang percaya temen. Bojomu siapa dileng? Cah lemu ya. Paling pokok material. Arianto siapa? Bojone ning HP. Ning HP jenenge siapa ning HP? Lihat dulu. Dia nggak percaya. Diganti aja, diganti. Paling malaikat Israel beleng. Ibu Aini negara. Apa namanya negara? Kok bisa melu-melu negara? Kalau ini yang lulus negara kan ya pantas katanya Prabowo. Lerika Haryanto. Wali Saharan Fasih, kalimat yang ma'ruf, komunikasi dengan bahasa yang baik. Istri pada suami jangan pernah bentak. Suami sama itu juga tidak boleh bentak-bentak. Setuju Bu? Jaga perasaan istrimu. Jadi perempuan itu lebih dominan ke perasaan, laki-laki itu kepikiran. Makanya tolong para istri jaga pikiran suaminya, jangan sampai stres. Suami tolong jaga perasaan istrinya. Karena yang bisa stres itu kebanyakan laki-laki. Karena 86% menggunakan akalnya. Makanya kenapa orang gila di jalan rata-rata laki-laki. Ayo, yang orang gila udah ning dalan manuknya gelontang gantung. Lanang apa wadon? Soalnya wong lanang ini ku cepat stres. Stres itu terkait dengan pikiran bukan dengan perasaan. Makanya kalau kamu sayang dengan suamimu, tolong jaga pikiran suamimu. Jangan dibebani di luar batas kemampuannya. Tolong suami itu dihargai sebagai imam, bukan sebagai mesin pencari uang. Pagi suaminya disuruh pergi cari uang, pulang kerja dimintain uang, mau tidur bahas uang, bangun tidur ngitung uang, sampai wajahmu kayak uang. Padahal perempuan itu kalau pegang uang dari suami, begitu uangnya masuk nggak bisa pulang.
Makanya bagi para istri lebih penting suaminya nggak pulang tapi suaminya datang daripada suaminya pulang tapi nggak bawa uang. Karena sekarang suami itu kalah penting dari uang. Istri itu paling seneng punya suami pinter cari uang tapi nggak boleh pegang uang. Kalau kamu cari suami yang pinter cari uang tapi nggak boleh pegang uang, gampang radio karo tuyul. Tuyul ini jenis apa? Haryanto. Orang anak soleh geleng Raine Haryanto mesti kayak temen. Raine kayak kotak infak. Tapi nggak apa-apa. Semalam saya ngaji di Indramayu, ada pembawa acara tak kasih uang, pulang setruk. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan karena senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Haryanto, tolong dicontohkan. Yang nomor 3 ciri-ciri penghuni surga. Wa qalbun taqiyun, hati yang bertakwa. Takwa niku napa Bapak Ibu? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Oh, calon penghuni surga itu hatinya adalah hati yang takwa. Sama dengan Pak Mansur, takwa takut istri tua. Kalau Haryanto ini istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Mansur maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Ya jane kone kok bupati kiri bojone papat. Ya. Gus gawe sing sugih ganteng bojone siji. Karena aku siapa bilang Gus Miftah takut sama istri? Salah. Gus Miftah gak pernah takut sama istri, cuman istri lebih berani. Masa Pak Bupati kalau saya WA kan seharusnya jawabannya Sendiko Dawuh. Pak Bupati enggak, Sendiko Wayuh. Gimana? Sendiko Wayuh. Ya Allah. Takwa niku napa? Intisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Penghuni surga niku kudu duwe sifat takwa. Contoh, berbuat baik dengan suami itu perintah. Kok jenengan langgar, jenengan gak pantas masuk surga. Makanya istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Pagi suaminya belum minta sarapan, suaminya disarapi. Ayo. Suaminya belum sholat, langsung di. Istri yang baik, suami belum minta, istri sudah nawari. Suaminya belum minta kopi, kopeni. Suaminya belum minta sayur, sayuri. Suaminya belum minta susu. Ketawa dia sih. Makanya kalau kamu malam Jumat suamimu di luar rumah, langsung kamu ya, Mas untone sampun siap. Nyoh. Sama suami malah hitungan. Ayo Bu minta, kemarin sudah. Hati-hati kalau kamu jawab kemarin sudah, suaminya makan yang Tegal, yang Peleman. Lah kok Gus Miftah nggak apa gimana, saya ketemu Mansur ya di Peleman.
kalbun. Wa qalbun taqiyun, hati yang bertakwa. Ciri-ciri hati yang bertakwa itu apa, Bu? Kalau sampai meninggalkan perintah Allah itu rasanya gelo, rasanya nggak nyaman. Kalau ada woro-woro siswa ada pengajian, delala nggak bisa berangkat ngaji, hatinya merasa galau. Aduh, iman-iman aku berangkat ngaji. Cuman satu hal ya Bapak Ibu, tolong kalau berangkat ngaji itu niat ngaji, bukan niat ketemu ustadznya tok. Sekarang kalau niat ketemu ustadznya tok, mohon maaf, diajak ngaji tanya dulu, kiai ini viral apa ura, ganteng apa ura. Diundang pengajian dadak tanya kiai ini siapa, tanggane nanggap jaran kepang, ora tanya langsung mangkat. Betul. Padahal jaran kepang itu ngundang demit, serta kau Pemalang. Berarti Pemalang kaya, berarti Pak Mansur bupati ini. Kalau di sini ada nggak jalan kepang? Apa? Jalan ibik-ibik? Kuda lumping itu di sini apa namanya? Jalannya black. Tak itu. Mirip matanya mirip primen. Contoh. Cangkemnya mirip. Ganteng kayak gini kok black primen. Yang nomor 4 ciri-ciri penghuni surga menurut Kanjeng Nabi, wayadun sakhiyun. Yadun sakhiyun itu artinya apa? Tangan yang ringan, tangan yang gemar bersedekah. Makanya Pak Bupati itu pengen dikenang oleh warganya gampang. Jadilah seperti tangan. Tangan ini kenapa entengan, rajin silaturahmi, kepalanya gatel ya dikukur. Betul, silitnya gater ya dikukur. Artinya apa? Jadi pejabat tuh nggak boleh pilih kasih. Tamunya orang kaya dilayani, orang miskin tetap dilayani. Kayak gue. Setuju? Yang kaya dihormati, yang miskin juga dihormati. Karena baik yang kaya maupun yang miskin masuk bilik suara, suaranya sama-sama satu. Apa orang kaya nyoblos 10 kali? Udah bisa. Tetap hanya sekali. Makanya jadi bupati itu harus kayak tangan entengan. Maksudnya apa? Besok sudah jadi bupati lagi, datang ke pengajian gak usah nunggu undangan. Jangan kayak calon pemimpin sekarang, kalau mau nyalon rajin datang pengajian. Tapi begitu sudah jadi diundang gak pernah datang. Itu berarti pemimpin yang bajingan. Siapa yang mau Mansur siapa? Entengan. Rakyatnya susah. Karena bagaimanapun kalau sampai Pemalang dapat predikat apa penghargaan dari presiden namanya apa Pak Batu? Adipura sebagai kabupaten terbersih. Coba yang diundang sama presiden untuk menerima penghargaan, bupatinya apa rakyatnya? Yang diajak makan enak sama presiden, rakyatnya apa bupatinya? Yang mendapatkan fasilitas rakyat apa bupati? Padahal kalau daerahnya kotor, yang nyapu bupati apa rakyat? Kalau gotnya tersumbat, yang membersihkan bupati apa rakyat? Makanya Pak Bupati Mansur harus istiqomah selalu hadir di tengah-tengah jamaah dan masyarakat. Setuju?
mau nyalon tetap hadir, setelah jadi tetap harus hadir. Mau nyalon harus baik sama kiai, setelah jadi harus lebih baik sama kiai. Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Apa itu daun salam sama laos? Kalau masak sayur dicari pertama kali, kalau sayurnya sudah matang dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon bupati sowan-sowan kiai, begitu sudah dilantik lupa dengan kiai. Siapa minta siapa ya? Oh, bajingan. Sabar. Iya orang ngomong ke Mansur dia rajin ngaji. Kurangnya Mansur dia mau siji kere itu toh. Wah, bupati apik temen ya. Pokoknya bupati seorang jabat kere kok rampung jadi bupati sugih, curiga. Karena bupati itu gajinya nggak banyak. Tapi sebelum nyalon kere jadi bupati masih kere, nyalon bupati lagi masih kere, ya iya. Makanya bahasa saya apa? Bupati itu harus entengan. Yadun sahiyun itu bukan harus berarti berwujud uang, termasuk waktu, termasuk tenaga. Setorai minimal. Setiap pengajian datang. Ya walaupun dipakai cuma 500.000, apa-apa. Tapi yang penting niat wakaf untuk masyarakat Pemalang. Setuju? Begitu. Makanya kamu itu kalau pengajian gak usah banyak bikin proposal sama Pak Bupati. Kalau kau bikin proposal jangan ditujukan kepada personalnya Pak Bupati, tapi Pak Mansur sebagai Bupati. Kalau gajinya cuma 5 juta. Makanya orang Pemalang tuh dimana-mana ngundang Gus Miftah. Mansur durung pernah. Orang gablok anggaran. Masih hebat musola Nurul Huda. Undangan Pemalang itu kalau saya ikuti semuanya, banyak banget. Di mana-mana pengajian minta Gus Miftah. Mansur belas. Di mana-mana numpang. Makanya Pak Mansur harus yadun sahiyun, harus tangan ringan. Tangan ini nggak boleh pilih kasih. Waktunya makan tangan yang berfungsi, waktunya wajah kotor ibu pakai skincare, tangannya yang maju duluan. Betul? Ada yang gatel, tangannya yang ngukur. Ini kenapa tangan kok dikasih cincin, dikasih jam? Kenapa yang dikasih jam bukan kaki? Karena tangan ini ringan. Tangan yang ringan bukan ringan tangan. Kalau ringan tangan ngamplengan kayak gini. Kalau tangan yang ringan, rajin membantu, rajin menolong. Makanya pilihan bupati di Pemalang tidak boleh ada uang-uang dari bupati nyogok rakyatnya. Kalau sampai Mansur cari-cari hutangan untuk bayar rakyat, hati-hati. Besok kalau jadi bupati nggak mungkin ngopeni rakyat, tapi sibuk bayar utang. Beneran, makanya jangan kamu bebani calon bupatimu dengan proposal yang enggak. Coba anggota DPR yang kemarin dilantik mau nyalon DPR, utang. Begitu dilantik kira-kira mikir rakyat apa mikir balik ke utang? Balik ke utang. Makanya banyak anggota DPR di Pemalang yang SK-nya masuk bank untuk bayar utang. Akhirnya begitu gajian sudah nggak punya uang karena uangnya untuk bayar utang. Hidupnya mengandalkan apa? Kunjungan kerja. Kalau dapat kunjungan kerja dapat penghasilan. Makanya saya ditanya, Gus, kalau ada anggota DPR yang korupsi, apakah boleh masuk surga? DPR yang korupsi tetap masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Belum yang balik neraka maning. Makanya
gini aja lah Bu, kita itu nggak usah nuntut terlalu banyak dengan Pak Mansur sebagai Pak Bupati. Minimalnya Pak Bupati melayani dengan baik warga masyarakat Pemalang. Setuju? Kalau soal makan saya yakin kita bisa cari sendiri, betul? Yang penting tolong diperhatikan Pemalang, jalannya yang banyak berlubang ayo dibangun. Saya itu kadang-kadang kalau ngaji di Pemalang, ya Allah perut saya mules, duduk di kiri terlempar ke kanan, serasa dihantam ombak tanpa air, kepala saya pusing mau muntah nggak pantas, masa gondrong muntah. Masa kiai viral gara-gara mabuk jalannya jelek di Pemalang? Kan aku jadi malu, apalagi kalau direkam sama ya jilbabnya macan, kan aku malu. Tapi alhamdulillah semakin kesini banyak jalan Pemalang yang sudah mulai halus. Amin. Halus sehalus wajahmu walaupun wajahmu palsu. Asli. Aslinya pakai shot asli. Sementara yang keempat, warbaun li ahlinar, ada maciri golongan penghuni neraka. Yang pertama, wajun abisun, wajah yang muram, jangan bersengut. Yang kedua, walisanun fahisun, apa? Lisan yang keji, lisan yang suka membuli, lisan yang suka memaki, lisan yang tidak sopan dengan suami maupun istri. Makanya boso sama suami itu. Oh no, Bapak monggo dipun kersakaken. Iya. Ora sing lanang jalan, malah sing wadon wangsulan sing ora-ora. Bu, Bapak pengen. Saya udah jawab, Ibu kesel. Jangan jawab kesel, tidak Pak, pulau kesel. Lah kesel pripun? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi? Mang buka dewek, tutup dewek. Oh. Itu arane prasmanan. Buka dewek, tutup dewek. Ngono Haryanto. Kanane siapa Haryanto ora pengen. Karo bojone ya ora pengen, deleng wacer ya pengen. Nah. Yang nomor 3 ciri-ciri penghuni neraka, walisanun fasikun, walisanun fahisun. Apa? Wajah yang muram, lisan yang keji, wa qalbun syadidun, hati yang keras. Siapa itu hati yang keras? Hati yang keras itu hati yang nggak bisa dinasihati. Kalau dinasihati malah ngeyel. Ada seperti itu Bu? Itu hatinya atos, kayak waktu ya kayak Reni Haryanto atos. Kira apa-apa dong aku sewu. Waqalbun sadidun, hati yang keras, hati yang tidak lunak, hati yang susah dinasihati. Kemudian ciri yang keempat penghuni neraka itu apa? Wayadun bakhilun, tangan yang bakhil, pelit, sampai dosanya saja dipinjam nggak boleh. Pelit. Kalau tetangganya selamatan jaluknya diundang di sedewet, tapi lah giliran ki ambake slametan tanggane ra tau diundang. Lah tanggane mangan enak awake dhewe kepengin, tapi lah awake dhewe mangan enak tanggane ora diteri. Padahal dawuh Kanjeng Nabi napa? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya dikasih sayurnya, goblok ke kuahnya. Sayurnya bukan kuahnya tok. Makanya kalau sunnah Nabi, daging kambing itu sunnahnya ditongseng apa digulai? Gulai, karena kuahnya banyak. Tempe itu sunnahnya diopor apa digoreng? Opor, karena kuahnya banyak. Supaya tetangganya dikasih sayurnya, bukan kuahnya tok, malah kuah. Mudah-mudahan semuanya jadi penghuni surga. Amin. Yang kita doakan masuk surga pertama kali Pak Haryanto. Berangkat kapan? Habis sholat maghrib.
Jadi nanti habis sholat maghrib ada pengumuman di musola Nurul Huda, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang vokalis Hadroh. Simnom ya, mati itu kan nggak harus tua. Maka walaupun Pak Haryanto lebih tua daripada vokalis Hadroh, Hadroh lebih muda dibandingkan Pak Haryanto, bisa jadi yang mati Haryanto duluan. Kalau Haryanto nggak pengen mati, pengen hidup terus, gampang, bikin KTP seumur hidup, itu nggak mati-mati. Atau Pak Haryanto jadi orang yang budek, jadi ketika dipanggil oleh Allah gak dengar. Haryanto udah guru ya, mudah-mudahan Haryanto budek beneran. Sudah jam 5:30, aku capek. Selawat dulu. Ya Rasulullah, nggak enak, menyesuaikan dengan ini. Ulang. Ya Rasulullah,
Kabupaten Pemalang ngundang Gus Miftah, Bupati Mansur lumayan gagah, ana gajah mangane uwe, najan gagah randuwe duwe. Ana uwit dipangan gajah, najan ran duwe-duwe kancane Gus. Sing dia mau Dimas mati bondo ramelu, bojo ayu usana sing nemu sama Haryanto kayak gini matane. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqwa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.